Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, berjumpa lagi dengan saya dan saya yakinkan bahwa Bapak Ibu hari ini selalu diberkati Tuhan dan selalu di dalam pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan beribadah bersama-sama. Namun sebelum kita beribadah bersama-sama, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur hari ini kami boleh dipertemukan kembali untuk kami beribadah kepadamu. Ibadah ini dari awal hingga akhir kami taruh dalam tangan Tuhan. Kiranya penyertaan dan campur tangan Tuhan ada dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah ibadah kami menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama Bapa di surga dan kami siap menyembah bagi Engkau. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan dan kita nyanyikan satu pujian yang mengatakan sinar kemuliaan-Mu Bapa. Dan bila hari ini kita rindu dan tinggal di dalam hadirat Tuhan, untuk tetap kita memuji Tuhan, menyembah namanya. Haleluya, haleluya. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku, ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku, ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Mari sama-sama dengan sungguh-sungguh kita katakan, sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku, ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku, ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati pahit-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Haleluya. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku, ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku, ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sama-sama, haleluya. Ku ingin tetap di sini, menikmati pahit-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati pahit-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu. Haleluya. Kami
memandang wajah-Mu Tuhan, menikmati hadirat-Mu. Haleluya, menikmati kasih setia-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat nafas hidup bagi kami. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hanya bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Bapa yang ajaib, Bapa yang mulia, terima kasih Tuhan, kami bersyukur hanya bagi-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan buat karya-Mu. Kami mengucap syukur buat kasih setia-Mu. Sehingga sampai hari ini Tuhan tetap terus memelihara kami. Dalam keadaan apapun kami tetap berkata, Tuhan Engkau sangat baik, sungguh baik dalam hidup kami. Yang kami kadangkala sadari, hidup kami penuh dengan tantangan, hidup kami penuh dengan tekanan. Tetapi ketika kami melihat Engkau, dan ketika kami di dalam hadirat-Mu, kami mengetahui dan kami sadari bahwa hidup ini dalam pengaturan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu bagi kami. Dan hari ini kami siap mendengarkan firman-Mu. Bicaralah atas kami, beracaralah bagi kami Tuhan, dan berkatilah bagi kami, setiap keluarga demi keluarga, setiap suami, setiap istri, anak-anak, orang tua kami, Tuhan berkati. Sehingga hari ini firman meneguhkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Hari ini kita boleh berjumpa lagi dan kita boleh merenungkan kebaikan Tuhan hari ini. Dan renungan hari ini, kebenaran firman Tuhan hari ini saya bicara tentang hidup sesuai selera Allah. Nah Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa hidup ini adalah perjuangan. Hidup ini adalah suatu proses. Dan ketika kita merajut hubungan dengan Bapa di surga, pasti banyak tantangan-tantangan kehidupan. Nah olehnya itu Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam perajutan kita mengikut Tuhan, itu perlu kekuatan Roh Kudus. Perlu ada penyertaan Tuhan di dalam setiap langkah-langkah kehidupan kita, sehingga langkah-langkah kita sesuai dengan realnya Tuhan. Ini perlu dicatat di dalam setiap kehidupan kita. Nah, kebenaran firman Tuhan terdapat di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-22. Firman Tuhan berkata, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Hal yang sangat luar biasa di mana Allah melihat diri Daud, bahwa Daud memiliki karakter yang mempesona Bapa. Dan ini hal yang luar biasa. Ketika ada komparasi antara sikapnya Saul dengan sikapnya Daud, kita melihat bahwa ada suatu perbedaan. Jelas kenapa Allah memilih Daud. Pasti ada sesuatu yang luar biasa yang dimiliki oleh Daud. Sehingga Allah sangat terpesona terhadap keadaan, terhadap diri daripada Daud. Nah inilah yang sebenarnya menjadi suatu rahasia di mana setiap kita harusnya belajar seperti Daud. Kenapa bisa Daud menjadi orang yang disukai oleh Bapa di surga? Firman Tuhan berkata, karena Daud melakukan segala kehendakku. Dan inilah yang menjadi kunci bagaimana Daud disenangi oleh Allah. Nah, terkait dengan
judul renungan hari ini bicara tentang hidup sesuai selera Allah, maka kita seharusnya seperti Daud. Bagaimana Daud bisa membuat hati Allah itu luluh, Allah itu menjadi terpesona terhadap Daud. Dan ini menjadi suatu pergumulan buat kita. Supaya setiap kita juga mempunyai dan memiliki sikap seperti Daud. Supaya hidup kita juga seperti yang Tuhan ingini di dalam kehidupan Daud, sama seperti yang kita harus lakukan, saudara. Dan inilah yang harusnya menjadi suatu target hidup kita. Bagaimana supaya kita juga berkenan di hadapan Tuhan. Nah, ini yang menjadi suatu rahasia yang luar biasa, di mana ternyata Daud dipilih Tuhan, Daud disukai oleh Tuhan karena dia melakukan seluruh atau segala kehendak Allah. Nah, inilah yang harusnya menjadi suatu PR kita untuk kita bisa melakukan seluruh kehendak Allah. Maka hidup sesuai selera Allah berarti segala hal yang menyenangkan hati Allah mari kita lakukan. Segala hal yang menyenangkan hati Tuhan maka harusnya kita harus kerjakan. Jadi hal-hal yang tidak menjadi selera Tuhan jangan pernah kita kerjakan. Supaya apa? Supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Sama seperti kita memiliki anak, ketika kita melihat anak itu melakukan sesuai dengan keinginan kita sebagai orang tua, maka kita akan senang. Maka kita juga akan merasa betul-betul respect terhadap anak kita. Dan ini juga sama seperti kita menyembah Tuhan, kita menyenangkan hati Tuhan, maka hidup kita juga harusnya menjadi kesenangan buat Tuhan. Namun berapa banyak anak-anak Tuhan yang seringkali justru mengikuti seleranya sendiri. Bukan hidup seperti seleranya Tuhan, tetapi hidup menurut seleranya sendiri. Seperti mencari menu makanan sesuai dengan keinginan, sesuai dengan selera kita. Tetapi ini kan berbeda. Karena ketika kita melakukan hidup sesuai dengan selera Allah, maka hidup kekekalan pasti bersama dengan Bapa, dan Bapa akan berkenan di dalam hidup kita. Dan harusnya itu yang harusnya menjadi satu pergumulan kita, Bapak Ibu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, akhir-akhir ini juga banyak persoalan-persoalan di dalam rumah tangga, persoalan-persoalan di dalam hidup yang kadangkala juga menyita energi kita untuk kita betul-betul harusnya konsentrasi bagaimana menyenangkan Tuhan lewat kehidupan pekerjaan, pelayanan, baik dalam rumah tangga, pendidikan, dan lain sebagainya. Tetapi kadangkala kita lost, kadangkala kita tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita seringkali melakukan kehendak kita sendiri tanpa kita sadari. Maka kita perlu menata hidup kita dengan baik supaya kebenaran firman Tuhan itu menjadi kekuatan kita, menjadi terang dalam setiap jalan-jalan kehidupan kita. Kita sebagai suami juga harus menjadi orang yang bisa menjadi kebanggaan bagi istri dan keluarga, supaya kita juga tidak boleh menjadi suami yang otoriter, yang diktator, yang selalu menganiaya istri, yang selalu berbuat jahat terhadap keluarga. Tidak boleh. Kalau kita hari ini sudah mengklaim diri sebagai pengikut Yesus, harusnya hidup kita juga harus seperti Yesus. Jangan lagi kemudian hidup kita yang lama kita kerjakan kembali, tidak ubahnya. Kalau hari ini kita menjadi pengikut Yesus tapi hidup kita masih hidup yang lama, berarti kita bukan pengikut Yesus. Kalau pengikut Yesus maka kita harus hidup seperti Yesus yang kita ikuti. Nah, Bapak Ibu, ini penting. Nah, saudara juga yang sebagai istri juga jangan sampai kemudian otoriter, diktator terhadap suami. Karena hari-hari seperti ini juga banyak istri-istri yang seringkali juga sering menganiaya suami, sering berbuat jahat terhadap suami. Ini kan tidak bagus, tidak baik, Bapak Ibu. Dan ini menjadi cerminan bagaimana seorang istri itu harus tunduk kepada suami, dalam tanda kutip bahwa suami juga harus menjadi teladan, suami juga harus menjadi pemimpin yang baik, sehingga antara suami dan istri saling mengasihi dan saling menghargai. Ini perlu timbal balik, sehingga tidak serta-merta hanya dari sisi suami saja lalu kemudian istri tidak, atau dari sisi istri saja kemudian suami tidak. Tidak, harus seimbang antara suami dengan istri.
Kalau hari ini banyak istri juga menganiaya suami sampai harus kemudian minta perceraian dan lain sebagainya, ini hal-hal yang tidak diperbolehkan Bapak Ibu. Untuk apa? Sedangkan perkawinan itu adalah untuk selama-lamanya. Hanya maut yang memisahkan. Tetapi dari suami dan istri juga harus betul-betul menjaga harmoni dengan baik. Hidup dengan saling memahami satu yang lain dengan kelemahan masing-masing. Supaya hidup kita menjadi kesukaan bagi Tuhan. Nah, lewat kehidupan ini yang kadangkala tidak sesuai dengan ekspektasi, suami tidak sesuai dengan ekspektasi kita mendapat istri tidak sesuai dengan ekspektasi kita harus jalani dengan baik. Dengan iman percaya bahwa Tuhan sudah memberikan jodoh, memberikan calon atau memberikan suami istri bagi hidup kita. Kalaupun ada persoalan, mari jalani persoalan itu dengan kekuatan Roh Kudus tentunya. Nah, ini kan banyak hal Bapak Ibu. Seringkali saya mengutarakan hal ini. Karena ini hal-hal yang terselubung yang terjadi bagi anak-anak Tuhan. Keluarga itu menjadi dasar yang luar biasa. Untuk apa kita melayani kalau keluarga juga rusak? Untuk apa kita juga punya karir yang bagus tapi keluarga rusak? Jadi keluarga harus menjadi suatu pondasi yang kuat, pondasi yang kokoh untuk kita bisa menjadi berkat bagi dunia ini. Sehingga hidup kita menjadi selera Tuhan. Hidup sesuai dengan selera Tuhan, dengan cara hidup kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hidup terus berproses, hidup terus bersyukur kepada Tuhan, dan melakukan segala kehendak Tuhan dalam hidup kita, supaya hidup kita menjadi kesukaan bagi Tuhan, dan Tuhan juga senang melihat hidup kita. Inilah sebenarnya pergumulan hidup kita untuk supaya kita bisa bersama-sama Bapa di surga dan kita bisa di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan Yesus. Kiranya kebenaran firman Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin.